Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Dewi Pertiwi Kusmawati dengan NIM 2130, 2050, 2042 akan mempresentasikan masih perencanaan arsitektur 1 HTW Shelter Kampus Universitas Palangkaraya. Dalam rangka mempersiapkan transportasi kampus Universitas Palangkaraya, pihak universitas ingin membangun fasilitas publik kampus bagi kemudian akses mahasiswa ke kampus Universitas Palangkaraya berupa halte shelter kampus yang dapat mendukung keberadaan kampus Universitas Palangkaraya. Halte shelter kampus ini harapannya sebagai penunjang kawasan atau fungsi dan perlu memperhatikan aspek estetis dan keindahan bentuk dan kerapian bangunan, struktur dan bahan, konseptual halte terhadap lingkungan, rencana desain kawasan atau site, perlu memperhatikan aspek sirkulasi yang menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan yang dapat mewadahi ruang pejalan kaki, pengguna sepeda, serta street furniture. Halte shelter merupakan bagian kawasan kampus atau tampak juga diharapkan sebagai tempat kegiatan bagi mahasiswa dan bagi masyarakat umum untuk melakukan kegiatan sosial, bersuah foto, dan hiburan keluarga. Tugas, rencanakan halte shelter kampus Universitas Palangkaraya sebagai salah satu penunjang informasi infrastruktur kampus yang didesain pada jalan masuk utama kampus Universitas Palangkaraya dengan memperhatikan bentuk bangunan yang konseptual, memperhatikan komunikasi, fungsi pengguna dan pelintas pada jalan utama kampus, serta fungsi-fungsi pendukung lainnya. Fungsi, halte memiliki fungsi yaitu sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Dengan menggunakan fasilitas tersebut, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya, kemudian penggunanya dapat dilakukan bersama oleh orang lain yang memanfaatkan sesuai kegunaannya. Halte bus atau shelter. Halte bus atau shelter adalah tempat yang didesain untuk bus agar penumpang bus dapat naik atau turun bus dari bus. Tahap pekerjaan, 1. Pengumpulan data lapangan, 2. Gambar tempat, 3. Wajib membuat sketsa ide atau materi, 4. Eksplorasikan bentukan grafis Dwimatra dan modal Trimatra, 5. Desain grafis. Studi preseden, 1. Halte Perpustakaan BI Darmo. Lokasi halte bus berada di Jalan Raya Darmo, Kecamatan Monokromo, Kota Surabaya. Bentuk bangunan awal balok. Sirkulasi halte ini berada pada pinggir jalan yang terdapat transportasi umum. Fasilitas, atap untuk melindungi penumpang dari hujan ataupun panas, tempat duduk untuk calon penumpang dan informasi perjalanan. Aktivitas, kebanyakan masyarakat menjadikan tempat ini sebagai tempat menunggu bus dan beberapa juga menjadikan sebagai objek pedagang kaki lima. Kedua, Constellation Bus Station berada di Rosedale Auckland 0632 Selandia Baru. Bentuk bangunan persegi panjang. Sirkulasi saat dibuka halte ini mencapai di area seluas 25.000 meter kuadrat dengan 2 titik masuk yaitu Sunset Road dan Parkway. Halte ini sebelumnya memiliki loker untuk penyimpanan sepeda dan dilengkapkan menjadi fasilitas parkir sepeda dengan tempat penampungan. Fasilitas, baik fasilitas park and ride dengan 370 tempat parkir, atap untuk melindungi penumpang dari hujan ataupun panas, tempat duduk AC, dan informasi perjalanan. Aktivitas, kebanyakan masyarakat menjadikan tempat ini sebagai menunggu transportasi atau bus. Ketiga, halte bus Ciais, RATP Bus Enter in Ciais ACDM. Lokasi berada di 12 Rue du Bas Marin, 94320 Ciais, Prancis. Ukuran diameter 24 mm kali tinggi 7 mm, jarak 12 mm. Bentuk bangunan awal kubus, sirkulasi terletak di daerah pinggiran selatan Paris di panjang jalan raya yang lebar dan persimpangan jalan raya. Dalam lanskap industri yang dicirikan oleh rangkaian kota, pusat bus RRTP di Thiais mengontrol semua jalur bus di Thiais dan timur Paris. Aktivitas, kebanyakan masyarakat menjadikan tempat ini sebagai tempat penunggu transportasi bus. Keempat, halte bus Jakarta Museum Fathahillah berada di Jalan Kali Besar Timur 3, Jakarta Barat. Bentuk bangunan persegi panjang dengan atap yang berbentuk setengah tabung. Sirkulasi, halte ini berada di tengah jalan yang dapat diakses transportasi umum dan berhadapan dengan kantor pos kota dan kantor imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Barat.
Selain itu, HT ini juga cukup cantik untuk difoto karena menyatu dengan nuansa bangunan kuno dan bersejarah di sekitar halte tersebut. Fasilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun merespon dengan menyediakan fasilitas transportasi yang bisa mendukung masyarakat dalam mengakses kawasan kota tua. Aktivitas, kebanyakan masyarakat menjadikan tempat ini sebagai menunggu transportasi bus, dan beberapa juga menjadikan sebagai objek pedagang keliling. Kelima, halte bus Cloud Light Canopy for Bus Station in Aarau, Swiss. Lokasi berada di Bahnhofplatz, Aarau, Swiss. Untuk bangunan oval yang diimplementasi menjadi awan dengan motif gelembung di dalam kanopi. Sirkulasi, area tertutup seluas 10.075 meter kuadrat dengan volume 1.810 meter kuadrat. 4 tabung polietiken panjang 120 meter di antara bawah pasukan dalam bantalan udara pneumatik dengan sirkulasi ulang udara bersih, kering, dan 4 tabung lagi membawa udara kembali di unit kontrol udara. Fasilitas memiliki 2 tempat duduk, 2 tempat sampah, serta atap untuk melindungi penumpang dari hujan ataupun panas. Aktivitas, kebanyakan masyarakat menjadikan tempat ini sebagai menunggu transportasi bus. Analisa site dan data existing atau keterangan pada site. Struktur tanah rata, saya berada pada pusat kota kurang lebih 3,1 km. Saya berada di sekitar area pendidikan atau kampus, tempat berbelanja, dan tempat ibadah. Saya berada kurang lebih 1 km dari tempat ibadah. Saya berada kurang lebih 50 meter dari tempat pertokoan. Saya berada kurang lebih 50 meter dari tempat olahraga atau basket. Analisa pencapaian. Lokasi ini dapat diakses menggunakan transportasi darat. Lokasi tidak jauh dari pusat pertokoan, aneka makanan, minuman, dan lain-lain. Lokasi terkadang dilalui oleh transportasi udara seperti pesawat, helikopter, dan lain sebagainya. Alasan pemilihan site, lokasi ini terpilih dikarenakan berada di jalur utama pun pintu masuk sebelum gerbang UPR, di mana biasanya para mahasiswa sering keluar masuk, serta lokasinya yang menjadi ikonik dan strategis karena terdapat banyak pusat berbelanja, berdekatan dengan fakultas teknik dan fakultas olahraga, dan lain sebagainya. Selain itu, lokasi ini sering dijadikan sebagai objek foto para mahasiswa. Ini adalah taman, tempat ibadah, jalur keluar dan jalur masuk. Dan ini adalah tampak depan side, tampak samping kanan side, dan tampak samping kiri side. Kita ke analisa side. Satu, analisa cahaya matahari. Lokasi site memiliki curah hujan sedang dan curah panas yang cukup tinggi dikarenakan di Palangkaraya suhu bisa mencapai 23 sampai 33 derajat Celcius, bahkan lebih hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan 89%. Pada data di atas dapat dimanfaatkan curah panas matahari untuk pemasangan panel surya dan dapat digunakan pada sore menjelang malam hari sehingga tidak memerlukan tenaga listrik. Solusi untuk mengatasi panas matahari dapat menggunakan aluminium untuk atap serta penambah vegetasi berupa tanaman hias merambat pada atap atau tanaman likuanil sehingga terik matahari tidak langsung merambat ke dalam halte. Analisa arah angin, aliran massa udara di wilayah Indonesia didominasi oleh angin baratan. Angin berhawa panas biasanya berhembus dari arah timur laut ke barat daya. Angin berhawa sejuk biasanya berhembus dari arah barat daya ke timur laut. Solusi untuk mengatasinya yaitu dengan menanamkan vegetasi seperti pohon palem. Analisa hujan. Curah hujan umumnya pada kriteria rendah sampai menengah 0 sampai 150 mm per dasarian. Berdasarkan jumlah zon, sebanyak 96,78% wilayah Indonesia termasuk Palangkaraya sudah masuk pada musim hujan sehingga memerlukan pelindung yang aman dari curah hujan. Analisa kebisingan, tingkat kebisingan sedang rendah. Analisa sirkulasi, pada sirkulasi terdapat 2 jalur masuk dan jalur keluar. Gerbang Universitas Palangkaraya, saya berada di jalur kiri atau jalur masuk jalur utama yang sering dilewati oleh transportasi umum. Analisa utilitas pada site ini yaitu adanya tiang listrik dan lampu penerangan. Analisa vegetasi,
Jenis vegetasi yang terlihat pada gambar di antara lain pucuk merah, bunga melati, dan pohon palem. Analisa view, ada 2 pandangan view, yaitu pandangan orang luar halte dan di dalam halte. Pandangan orang luar yaitu keindahan halte yang mengambil tema garden dikarenakan banyaknya vegetasi serta pemilihan warna yang baik sehingga terlihat indah dan juga estetik. Pandang orang luar yaitu pemandangan yang langsung terjun pada jalanan, juga trotoar di tengah yang dipenuhi oleh vegetasi yang sudah tertata dengan rapi. Lalu kita ke ide konsep. Saya mengambil beberapa masa dari kota, lalu difoto menjadi sebuah seperti tiang penyangga dan alas persegi panjang ataupun persegi panjang, dan belakang dulu kota hingga terbentuklah bangunan ini. Ide konsep desain ini terinspirasi dari tanaman yang merambat pada beberapa bangunan yang memiliki beberapa manfaat serta memberikan efek segar, mengatasi stres, memperlambat curah hujan, curah panas, untuk memasuki halte dan lain-lain. Selain itu, desain ini juga menggunakan bangku dan ayunan agar para penunggu bus dapat terhibur di kala bosan. Konsep warna yaitu hijau, natural dan sehat, vegetasi merambat, putih, netral, tenang dan menambah nilai estetik, coklat, simpel dan hangat, kursi penunggu bus. Konsep fungsi ruang, ruang ini memiliki bagian tertutup pada samping kanan, samping kiri, dan bagian belakang untuk melindungi orang dari curah hujan dan terik panas matahari, sedangkan bagian depan dibiarkan terbuka agar orang-orang dapat menikmati sejuknya udara dikarenakan timbulnya vegetasi yang merambat di atas. Material bahan, baja ringan, aluminium, kaca optis gelas, kayu untuk tempat duduk, dan beton. Fasilitas halte, rambu penunjuk halte, papan informasi tulis, lampu penerangan, tempat duduk, dan tempat sampah. Ini ada 2 alternatif desain, yang pertama dan yang kedua. Ini untuk gambar tampak dan potongan untuk desain yang terpilih, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, potongan B, potongan A, detail arsitektur, side plan, denah skala, perspektif eksterior, perspektif interior, dan ini adalah untuk marketnya. Untuk tampak depan, tampak perspektif, tampak samping kiri, dan juga tampak samping kanan, serta pernyataan dari atas. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan terima kasih.